Nah, terus caranya itu nggak ada yang tidak seperti ini Bu, tidak. Tapi ada juga yang pakai gerakan membuka tangan dan menutup tangan. Dua harakatnya itu. Wama. Nah, dua harakatnya itu membuka dan menutup. Ketika membuka dan menutup itu dua harakat. Ketika buka satu harakat, menutupnya satu harakat, jadi dua harakat. Wama. Nah, itu dua, membuka dan menutup itu dua harakat. Gitu ya. Nah, sebagaimana tadi yang kita jelaskan di sini. Tadi yang di atas tuh. Ya. Baik. Mengerti, tidak mengerti, boleh ditanyakan nanti. Nah, kemudian gimana apa nih? Wah, bentar lagi. 10 menit lagi ya, Bu ya. Al-mizanus sam'i wal basari. Mizan daripada harakat itu ada yang sam'i, ada yang basari. Ada yang dilihat, ada yang didengar. Nah, sekarang yang dilihat dan didengar. Yang dilihat apa? Nih, fathu mabainal fakain. Mau buka mulutnya, monyongnya, nyengirnya. Itu yang kelihatan. Harus kelihatan oleh siapa? Oh, syekh apa guru. Ketika dia lemah ya harus kelihatan monyong. Kalau dia patah yang harus kelihatan terbuka. Ya kan? Kalau misalkan ketika kasur yang harus kelihatan tersenyum ya. Li'itsma bil haraka fathah yajibu 'alal qari ayabtaha bainal fakkain inda nutqi bil harfil faktuh kama yantuqu bil alif. Wajib untuk seorang pembaca Al-Qur'an ayyaftaha untuk membuka ma bainal fakkain sesuatu di antara dua rahangnya indan nutqi ketika mengucapkan bil harfi huruf al maftuh yang di fathah kama yantiqu bil alif seperti mengucapkan huruf alif ma'a tasaddu'u saut ila al hanakil a'la ya beserta tasaddu' udah kemarin udah bicara ada tas'adul saut itu berbenturannya suara ila hanakil menyentuhnya suara kepada hanakil a'la langit-langit atas ya kan wa fathu makhrajal jawf dan fathah sebagai makhraj jawf gitu kan. Jadi sederhananya begini, ketika kita memfathah maka dilihat gambarnya terbuka kan, muka mulutnya harus kebuka gitu, itu yang harus kelihatan oleh seorang guru kan. Ada fat'at, ada mizanus sam'i. Mizanus sam'i itu yang kedengar, jadi dilihat ngebuka, didengar gimana bima annal fathah annal fathata bintul alif, disebabkan bahwa fathah itu adalah asalnya dari alif ya kan. Faida atalna sautiha ketika memanjangkan suaranya, suara si alif, yajibu ayyan taji anha alif sahihan duna imalah, wajib ya untuk membuka mulutnya ya, melebarkan membuka mulutnya anha alif terhadap alif sahih dengan benar, duna imalah nggak miring ya. Jadi bacanya gimana? Ka kataba ka kebuka mulutnya itu buat ka, jangan imalah kataba gitu ya, itu imalah itu. Baik. Jadi ada yang kelihatan berupa gerakan mulut, ada yang kedengaran berarti tentang suara. Gitu kan. Sampai di sini paham, Bu? Insya Allah paham Pak Ustadz. Makanya tadi ngaji teh kudu apa musafahah, Bu. Musafahah teh katingali ngawasna mulut pergerakan mulutnya sareng kadangu.
katingali ku guru kadang guru gitu. Maksudnya itu salah gitu ya. Nah sekarang ini contoh akhtau taqwa inda nutkil fathah. Ini contoh akhtau itu kesalahan Bu. Kesalahan yang terjadi ketika mengucapkan fathah. Ini kesalahan ketika mengucapkan fathah. Nah, kesalahan ketika mengucapkan fathah adalah yang pertama, khalatu sautiha bisya'in min sautil kasrah. Bercampurnya sautiha suaranya bisya'in dengan sesuatu min sautil kasrah seperti dari suara kasroh. Ya, contohnya pada kata wana marik coba winime riqo wi jadi bacanya wa, jadi asalnya mesti kan wana mariqo ya, jadi winime jadi itu Bu. Jadi seperti bercampur dengan suara kasroh winime riqo ya itu. Itu orang Arab begitu. Nah, kita orang Sunda gitu nggak? Biasa aja ya. Nah, yang kedua, khalato bercampur sautiha suaranya bisyai'in dengan sesuatu min sautil dhammah. Bercampur dengan suara dhammah. Ya, bisa dari dhammah syafatain disebabkan memonyongkan kedua bibir bihijjati tafkhimil dengan ketika alasannya itu tafkhimul huruf. Seperti kata kho. Jadi kho teh monyong Bu. Kho. Ya. Jadi we nyampur domah dengan tafkhim. Padahal kho itu bukan alasan harus monyong. Nah iya. Kalau ini orang Indonesia ya. Kho. Nah itu nggak monyong Bu. Makanya sebenarnya bagusnya talaki itu ya kelihatan pergerakan mulutnya gitu. Ya kan? Tadi kan ya ada yang basi, ada sami kan. Gitu. Kemudian yang ketiga, khalatu sautiha bisukun. Bercampurnya suara dengan suara sukun. Wadzalika ba'da fathut fam bil miqdar al-matub ila nutqi biha, yaitu bi'adamil fatham dengan tidak adanya membuka mulut sekira-kira yang dipinta mengucapkannya. Jadi kataba itu, menyebut kataba itu tidak dibuka. Tidak kataba, tapi kutubu, ya kan? Mulutnya tidak dibuka. Oke, kira-kira paham ya? 3 menit lagi. Insya Allah paham Pak Ustadz. Oke. Tanbih itu artinya peringatan. Indan nutqil bil harfi wal indan nutqi ini natkuk ya. Ketika mengucapkan bil harf huruf al maftuh, ketika mengucapkan huruf yang fathah, yajibu maka wajib ayyakuna al fathah fathan wasatan dunal mubalaghah. Maka wajib ayyakuna al fathah ayyakuna keadaan fathah itu fathan wasatan. Membukanya fathah itu membukanya dengan membuka mulut yang sedang Bu. Jadi sanes mukana juga kudanil. Atau keagungan. Mukana nu sedang mukana teh untuk berlebihan. Dunal mubalaghah itu maksudnya tidak berlebihan. Wa khata at-taqlil ghaliban yakunu bisa bast asy-syafatain bil 'arad wa 'adam tasadd saut awraf wa wasat lisan. Jadi kesalahan kecil yang biasa terjadi itu disebabkan karena terbukanya mulut ya, melebarnya mulut ya bil 'arad dengan satu bentuk ya, wa 'adamu tasadd
dan tidak adanya